Selamat datang di Indonesia. Sebuah kehormatan bagi Indonesia menerima lawatan luar negeri pertama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekali lagi saya ingin menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Pak Anwar sebagai Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Anwar, kerjasama Indonesia dan Malaysia akan semakin kuat. Malaysia bukan saja negara tetangga dekat Indonesia, namun kita juga merupakan bangsa serumpun dan memiliki hubungan yang sangat kokoh. Dalam pertemuan dengan beliau tadi, saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya menyambut baik minat para investor Malaysia dalam pembangunan ibu kota negara baru Nusantara. 11 letter of intent telah ditandatangani oleh sektor swasta Malaysia dan diserahkan kepada otoritas IKN yang bergerak di bidang elektronik, kesehatan, pengelolaan limbah, konstruksi, dan properti. Selain itu juga terdapat sejumlah MOU di bidang perkapalan, pembiayaan ekspor import, energi hijau, pengembangan industri baterai dan lain-lainnya juga sudah ditandatangani. Yang kedua, saya menyambut baik komitmen Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Saya sangat berharap one channel system untuk perekrutan dan penempatan pekerja migran Indonesia benar-benar bisa kita jalankan bersama. Dan tadi saya mengulangi permintaan saya mengenai pentingnya pembangunan Community Learning Center di Semenanjung untuk memenuhi hak pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia. Kemudian yang ketiga mengenai perbatasan. Tadi kita telah membicarakan dan bersepakat agar MOU perbatasan darat segmen Sebatik dan segmen Sinapat Sesai dapat ditandatangani tahun ini, dan juga perjanjian laut wilayah di Laut Sulawesi dan di Selat Malaka bagian selatan juga bisa disepakati tahun ini. Yang keempat, saya sangat menghargai, mengapresiasi dukungan Malaysia terhadap perjanjian FIR, Flight Information Region, Indonesia-Singapura. Dengan dukungan ini, proses berikutnya di ICAO akan dapat dilanjutkan. Yang kelima, kita juga tadi bersepakat memperkuat kerjasama melalui Council of Palm Oil Producing Countries, CPOPC, untuk meningkatkan pasar minyak kelapa sawit dan memerangi diskriminasi terhadap kelapa sawit. Kemudian yang keenam, kita juga sepakat untuk terus memperkuat ASEAN. Kita sepakat ASEAN harus dapat memainkan peran sentral dalam menjadikan kawasan Indo-Pasifik yang damai, sejahtera, dan stabil. Dan mengenai Myanmar, Indonesia dan Malaysia memiliki pandangan yang sama tentang pentingnya pelaksanaan 5-point konsensus. Kita sepakat mendesak junta militer Myanmar untuk mengimplementasikan 5-point konsensus tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya mengundang Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menyampaikan pandangannya. Terima kasih. Pemirsa, baru saja kita dengarkan kembali kutipan pernyataan Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers usai pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan delegasi. Dan kita akan kembali bergabung dengan rekan Bayu Pradana di Istana Bogor, Jawa Barat. Bayu, setelah pertemuan bilateral selesai, apa agenda selanjutnya dari kunjungan PM Malaysia Anwar Ibrahim ke Indonesia?
Ya, Stefani dan juga pemirsa, memang tadi kita sudah sama-sama mendengarkan agenda apa saja atau isu apa saja yang dibahas di dalam pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat ini. Dan sementara saat ini untuk melanjutkan agendanya, Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri Malaysia bersama dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat ini sedang melangsungkan yaitu makan siang bersama. Setelah dari Istana Kepresidenan Bogor, rencananya nanti Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, ini rencananya akan memberikan kuliah umum dengan tema yaitu adalah hubungan Indonesia dan juga Malaysia. Memang tadi kita juga sudah mendengarkan apa yang dikatakan baik dari Perdana Menteri Malaysia dan juga Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di dalam pertemuan bilateral yang di mana tadi Perdana Menteri Malaysia menyebutkan bahwa kunjungannya ke Indonesia ini merupakan kunjungan yang cukup sentimental. Stefani dan juga pemirsa, ini merupakan kunjungan pertama dari Anwar Ibrahim ke Indonesia setelah dilantik menjadi Perdana Menteri tahun lalu. Dan memang tadi Anwar Ibrahim juga menyatakan beberapa hal, diantaranya adalah untuk melindungi tenaga kerja Indonesia yang ada di Malaysia. Memang sudah ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Perdana Menteri Malaysia ini bersama dengan Presiden Joko Widodo sejak kemarin tiba di Indonesia. Di antaranya juga selain adanya beberapa pembahasan bersama Presiden Joko Widodo, juga Anwar Ibrahim juga tadi kembali menjelaskan bahwa telah menyaksikan penyerahan 11 Letter of Interest atau LOI dari perusahaan Malaysia ke Indonesia terkait partisipasi dalam perkembangan IKN. Di mana tadi Anwar Ibrahim juga menyatakan bahwa perkembangan dari IKN atau Ibu Kota Negara ini merupakan hal yang penting juga untuk Malaysia, terutama bagi Sarawak dan juga untuk Sabah, di mana nantinya diharapkan berkembangnya IKN ke depannya ini juga bisa memberikan manfaat-manfaat yang baik untuk Malaysia. Selain itu juga, selain tadi disebutkan bahwa telah menyaksikan penyerahan 11 Letter of Interest, juga disebutkan bahwa sebelumnya telah disaksikan yaitu ada tanda tangan 8 MOU bernilai 1,16 miliar ringgit atau senilai dengan 4,11 triliun rupiah dari sektor swasta Malaysia ke Indonesia di sela-sela pertemuan. Dan rencananya tadi kembali kami sampaikan setelah ini masih ada agenda yang akan dilakukan oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, yaitu untuk memberikan kuliah umum terkait hubungan Malaysia dan Indonesia. Tentunya dengan dipertemukannya kedua pimpinan negara ini, baik Malaysia dan Indonesia, diharapkan bahwa nantinya hubungan keduanya, Indonesia dan Malaysia, akan lebih baik. Bukan hanya lebih baik saja, tapi juga memberikan manfaat yang positif bagi Malaysia maupun juga Indonesia. Stefani. Baik, terima kasih Bayu Pradana melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait dengan kerjasama atau komitmen bersama yang sudah disampaikan antara Indonesia dan Malaysia, kami masih terhubung bersama dengan tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Bidang HAM dan Luar Negeri, Ibu Siti Ruhaini Zuhayatin. Ibu Ruhaini, saya sapa kembali. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Baik, Bu, kita sudah dengarkan bersama ya pernyataan dari Presiden Joko Widodo dan PM Anwar Ibrahim. Salah satu yang ingin saya soroti tadi Presiden terkait dengan perlindungan pekerja migran mengatakan mengulangi permintaan untuk dibangunnya Community Learning Center, yaitu pendidikan untuk anak pekerja migran. Apakah artinya permintaan ini sebenarnya sudah pernah diajukan sebelumnya, namun belum sempat realisasi di kepemimpinan sebelumnya? Begini Mbak, jadi kita harus memahami konteksnya ya, karena memang pendidikan di satu negara itu kan memang memiliki satu cakupan yang bersifat nasional ya, sehingga memang pekerja-pekerja kita di Malaysia ini seringkali kesulitan tentang pendidikan anak-anak. Nah, pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah diintensifkan. Jadi ada satu proses mengintensifkan community learning itu sebagai satu cikal bakal dari sekolah Indonesia, tetapi memang sifatnya masih terbatas di beberapa tempat ya. Nah, alhamdulillah juga sekarang di Kinabalu itu sudah berdiri sekolah Indonesia ya. Ini sekolah formal, jadi namanya Sekolah Indonesia di Kinabalu. Dan di tempat-tempat yang lain itu memang sifatnya masih community learning, karena memang pekerja kita ini ada di daerah-daerah perkebunan ya.
Dan demikian juga upaya kenapa Presiden mengulangi kembali karena memang masih banyak daerah-daerah di mana community learning ini perlu diadakan terutama di Semenanjung ya. Tetapi tidak sampai di situ, sebetulnya keinginan kita adalah bahwa sekolah Indonesia yang ada di Kinabalu itu kemudian bisa juga didirikan di Kucing dan juga di Semenanjung ya. Kebetulan saya pernah juga meninjau sekolah ini dan tentu ini kita mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Malaysia yang telah mengizinkan berdirinya sekolah Indonesia di Kinabalu. Nah, oleh sebab itu apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden adalah satu penekanan kembali bahwa hak pendidikan itu adalah hak setiap anak ya, dan saya kira sangat wajar apabila Bapak Presiden mengulangi kembali permintaan itu kepada Perdana Menteri yang baru, karena bagaimanapun nantinya Perdana Menteri inilah yang akan melanjutkan ataupun juga memimpin politik dan juga memimpin pemerintahan di Malaysia, dan karena itu adalah merupakan prioritas dari Bapak Presiden, maka secara khusus Bapak Presiden menitipkan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim bahwa pendidikan anak-anak Indonesia itu menjadi perhatian beliau. Baik, Ibu Ruhaini, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, Ibu Siti Ruhaini, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden. Terima kasih, selamat siang, sehat selalu. Dan pemirsa, demikian spesial event Persahabatan Indonesia-Malaysia atas nama seluruh rekan yang bekerja. Saya Stefani Patricia. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.